Oleh karena itu perlu kita apa namanya itu, mengingatkan ya, karena ada tugas yang harus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami sesuai dengan amanahnya Pak Suhardiman. Jadi baiklah teman-teman, pertama-tama saya atas nama Pusdal menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang datang di kantor kami di sini dalam rangka sukses dan terpilihnya Pak Jokowi sebagai presiden di dalam Pilpres yang lalu. Karena memang ada kaitan dengan Soksi. Kenapa sampai Pusdal? Pusdal ini singkatan dari akronim dari Pusat Pengendalian Pemenangan Jokowi sampai dengan tahun 2024. Nah, pada waktu terpilih beliau jadi presiden, Jokowi ya maksud saya ya, datang ke Pak Hardiman, ya kan, minta doa restu. Nah, kemudian Pak Hardiman menyampaikan restunya, menyampaikan sekaligus berdoa supaya sampai tidak hanya 2019, 2024. Karena menurut Pak Suhardiman 10 tahun nanti dia menjadi presiden, dia akan mempersiapkan, Jokowi maksudnya ya, landasan yang kuat bagi bangsa ya kita ini untuk tumbuh dan berkembang menuju ke tahun 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Itulah yang dia maksud oleh beliau, bahwa negara kita ini akan menjadi negara yang gemari Palo Jinawi, Toto Tentram Kertararjo. Oleh karena itu, ketika beliau sungguh-sungguh mengharapkan Jokowi ini harus memimpin negeri ini 10 tahun ke depan, beliau memerintahkan kami sebagai kader Soksi ya, untuk menjaga, mengawal dan mengamankan Jokowi sampai tahun 2024. Nah, timbullah pemikiran dari teman-teman, termasuk dari saudara Riyad ya, untuk membentuk Pusdal Pemenangan Jokowi sesuai dengan amanah Suhardiman. Jadi Pusdal ini semacam tim pemenangan ya, tapi tidak hanya sebatas di tahun 2019 kemarin, sampai tahun 2024 Jokowi ini harus menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2024. Ya kan, yang diyakini oleh Bapak Suhardiman supaya bisa tercipta ini landasan yang kuat ini. Nah, akhirnya Soksi membentuk Pusdal Pemenangan Jokowi. Sekjennya kebetulan saudara Riyad mengambil inisiatif untuk melaksanakan amanah Suhardiman tadi. Perlu ada media kan, medianya apa? Pusdal ini. Terbentuklah Pusdal ini tanggal 20 Maret, tanggal 20 Maret, tapi di SK-kan tanggal 20 Agustus tahun 2017 ya. Nah, kemudian Riyad diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Pusdal Pemenangan Jokowi. Saya sendiri sebagai salah satu ketua untuk wilayah di Indonesia Barat. Nah, bagaimana kami betul-betul sungguh-sungguh all out lah ya, sesuai dengan perintah amanah Suhardiman untuk menjaga, mengawal Jokowi ini. Sekarang sudah terpilih, tapi kan tugas itu belum selesai. Kan begitu persoalannya, Pak ya. Nah, tugas itu nanti sampai tahun 2024 baru Pusdal bubar.
Nah, timbul pertanyaan, ya kan? Kalau kemarin kami melakukan tugas kami turun ke daerah, ya kan? Ke seluruh Indonesia, membantulah bagaimana supaya Pak Jokowi ini bisa menang, ya kan? Nah, terutama dari saudara saya Riyad ini, ya, dia dengan pengorbanan yang luar biasa, waktu, tenaga, bahkan uang tidak sedikit. Kita swadaya, Pak. Tidak ada yang membantu dari pihak lain. Kita sendiri. Karena kita bertanggung jawab terhadap amanah Suwardiman tadi. Jaga ini, kawal ini, amankan di Jokowi. Bersama-sama dengan kerjasama ya, dengan tim pemenangan lainnya, yaitu Cakra 19, kemudian TKN, ya kan? Nah, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, terutama pada saat waktu kampanye, kita tetap hadir di sana. Setiap kampanye dimanapun, kami selalu hadir. Bagaimana supaya Jokowi ini menang dalam Pilpres kemarin. Nah, ke depan, sesuai lagi perintah Pak Hardiman, ya kita harus melakukan perintah itu. Tentu harus berada supaya lebih efektif, harus berada di dalam sistem pemerintahan. Kalau tidak berada, ya bisa juga memang kita lakukan, tapi yang mungkin agak kurang efektif. Kira-kira demikian, Mbak, ya. Pada waktu kampanye kan diluncurkan ambulan Pusdal Soksi dan penyebaran spanduk. Pusdal Soksi kerjasama dengan siapa lagi, Pak, selain TKN sebagai induk organisasi kampanyenya? Ya, dengan beberapa tim sukses pemenangan Jokowi kan banyak kan. Kita selalu kerjasama dan welcome, ya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Titi tadi, ya misalnya kita sebagai bukti bahwa kita memang tidak asal bicara, kita memberikan sumbangan bantuan dalam bentuk misalnya mobil ambulan. Pada saat nanti diperlukan, kita bisa tampil untuk membantu orang yang memerlukan bantuan, ya, kan gitu. Ya, kota mana aja Pak yang dari kunjungi Pusdal Soksi selama kampanye? Dah hampir di seluruh Indonesia. Hampir. Ya, tidak ada yang tidak terkunjungi, tidak ada yang terlewatkan, seluruh Indonesia, Mbak. Karena kader Soksi itu ada di seluruh Indonesia, sampai ke tingkat kecamatan. Kader Soksi itu ada. Perangkatnya juga ada sampai ke tingkat kecamatan. Ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten dan kota, ada di tingkat kecamatan. Ini semua bergerak. Jadi mesin organisasi berjalan. Nah, jadi pada saat misalnya Pak Jokowi datang, pada waktu kampanye itu kita sudah siap. Misalnya dengan menyebarkan spanduk, menyebarkan leaflet, ya kan? Bagaimana kita ikut menyemarakkan kegiatan kampanye itu. Ya, langkah ke depan itu yang saya katakan tadi. Kita harus ada di dalam sistem lah. Tetapi begitu terpilih presiden dan kabinet dibentuk, ya, maaf saja, Mbak, ya kan? Kita masih berada di luar, belum ada di dalam sistem. Padahal kader-kader Soksi itu banyak yang siap. Jadi mungkin Pak Jokowi itu, ya kan, terlupakanlah, ya kan? Oleh karena itu perlu kita apa namanya itu, mengingatkan, ya. Karena ada tugas yang harus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami sesuai dengan amanahnya Pak Suwardiman. Jaga ini, kawal Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi, ya, percaya kepada kami, ya kan kita siap. Ya, ini kan sudah berapa kali di sistem pemerintahan kita, kader Soksi banyak yang tampil kan, dan memang mampu. Di zamannya Orde Baru ada Pak Utoyo Usman, pernah menjadi Menteri Kehakiman kan, dulu Kehakiman namanya. Kemudian di zamannya Bu Mega ada Samsul Muarid sebagai Menteri Kominfo, ya. Ada Bomir Pasaribu sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ya, yang muda-muda inilah kita harapkan seperti Pak Riyad.
Pak Riyad ini kan ahli di bidang pertanahan sebenarnya. Kebetulan beliau ini notaris dan lagi mengambil kandidat doktor di bidang kenotariatan. Banyak lagi, ada Agung Gunanjar, iya kan? Tahu, pernah dengar nggak Agung Gunanjar? DPR, iya. Ada Misbakun, iya kan? Wah, itu kader Soksi, Pak. Ada Firman Subagio yang sekarang dipercaya oleh Pak Jokowi menangani Omnibus Law ya, tentang cipta kerja. Iya kan? Oh, banyak, Pak. Nah, dan mereka masih muda-muda. Pak Agun masih muda, Firman masih muda, iya kan? Nah, kalau Bang Bobar, ya udahlah, ya kan, cuma Pak Utoyo, ya Mandek Pandito kan. Kalau komunikasi terjalin dengan baik, terakhir Devina Soksi diterima di Istana Negara oleh Bapak Presiden. Dan Pak Jokowi di dalam pertemuan itu mengatakan, saya ini diramal oleh Pak Suhardiman jadi presiden. Padahal saya tidak pernah bermimpi, apalagi jadi presiden. Jadi gubernur aja tidak pernah bermimpi saya, kata Pak Jokowi di dalam pertemuan waktu Devina Soksi audiensi dengan beliau. Tahun 2018 itu. Maaf, tahun 2019. Itu. Nah, kemudian, maaf ya, kemudian saya bertemu beliau di Bogor. Pak Jokowi, saya bertemu beliau. Beliau bilang, terima kasih ya untuk Soksi, teman-teman di Soksi, dengan terbentuknya Pusdal. Saya sampaikan salam hangat saya kepada Mas Bobi. Salam hormat saya kepada Mas Bobi. Itu Pak Presiden bilang kepada saya waktu beliau hadir di dalam pembukaan Kongres GMKI. Jadi ada waktu jeda sekitar 3 menit. Saya dipanggil duduk di sampingnya. Kan gitu. Saya laporkan, saya udah tahu katanya. Kata beliau. Jadi Pak Riyad ini memang beliau ini latar belakang pendidikannya hukum. Dan beliau kebetulan mengambil spesialisasi notaris. Jadi masternya itu kenotariatan. Jadi beliau ini sejak tahun 2014 sebenarnya waktu itu Pak Hardiman sudah mempersiapkan 2014 dengan kemenangan Jokowi ya, dengan kemenangan Jokowi itu untuk duduk di dalam kabinet waktu itu loh. Ya paling tidak ya adalah di dalam pemerintahan Jokowi. Ada di situ Lawrence Bulian. Barangkali pernah dengar ya, Lawrence Bulian ini juga pernah diusulkan oleh Pak Suhardiman menjadi menteri dalam kabinet waktu tahun 2014. Nah, sekarang sudah 2019, sudah terpilih beliau. Sudah masuk dalam masa hampir setahun ya pemerintahannya. Ya, jadi saya pikir ya udah waktunya lah ya. Kalau kita hitung lagi nanti sekitar 4 tahun lagi ya akan berakhir. Jadi maunya kami berharap atas nama saya ini inisiatif saya sendiri aja ini mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya dilibatkanlah dalam sistem pemerintahan ini, karena memang ada tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan amanah Suhardiman untuk menjaga beliau ini, dan kami pasang badan Pak untuk Pak Jokowi. Nah, Pak Riyad inilah yang sudah memperlihatkan, bahkan komunikasi dijalin oleh beliau secara pribadi, sudah terus menjalin. Nah, sekarang persoalannya kenapa kan gitu, di mana ini? Apa mungkin informasi kurang? Ya kan? Nah, karena ya kita memaklumi kesibukan beliau kan. Jadi kan perlu disegarkan kembali kan ingatan beliau lah. Jadi kami melalui kesempatan ini menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang beragama Muslim untuk
memasuki bulan suci Ramadan, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah puasa. Kemudian sesuai dengan semangat kami punya yel, kami Soksi, kami Jokowi Maruf Amin, maju terus pantang mundur, ya. Oke.